mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Bapa, di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami juga boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus sendiri yang akan mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, mari kami persilahkan Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Demikian pula secara live Bapa. Mari Roh Kudus, kami minta tuntunan-Mu lebih lagi Bapa. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh penundukan diri. Sehingga kami dapat menangkap dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, urapan dengan urapan yang baru. Penuhi kami semua dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam, Bu. Shalom, shalom Bu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, setelah beberapa minggu ini kita vakum, ya, karena sesuatu hal, tetapi kita boleh kembali malam hari ini, boleh bersama-sama beribadah di ibadah MPK, Markas Prajurit Kristus. Ya, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, kita boleh kembali belajar bersama-sama apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan tema terjaga. Firman Tuhan dengan tema terjaga. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya ulang, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya akan mengupas dulu. Terjaga artinya terbangun dari tidur, dalam keadaan sadar, dalam keadaan awas, tidak menjadi lengah. Saya ulang, terjaga artinya terbangun dari tidur, dalam keadaan sadar, dalam keadaan awas, tidak menjadi lengah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang tidak terjaga. Di antaranya rutinitas. Rutinitas ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami kelelahan sehingga orang ini tidak terjaga. Atau karena kesibukan. Kesibukan juga bisa membuat seseorang tidak terjaga. Dan di antaranya lain yaitu kepuasan daging. Ya, rutinitas, kesibukan, kepuasan daging. Saudaraku, kita sekarang ini telah berada di penghujung zaman. Ya, kita mengetahui bahwa keadaan manusia pada hari-hari terakhir, ingat, manusia menjadi egosentris, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain, kasihnya menjadi dingin, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi memungkiri kekuatannya sendiri. Ya, inilah keadaan manusia pada hari-hari terakhir. Hal inilah yang dimanfaatkan si iblis untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Kita ingat kembali nats firman Tuhan kita di awal, 1 Petrus 5 ayat 8 tadi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Saudaraku, kita harus dalam keadaan tersadar. Kita harus dalam keadaan terjaga. Jika kita menjadi terlena, jika kita menjadi pulas dalam tidur kita, maka keadaan kita dalam keadaan tidak terjaga. Dan ini akan dimanfaatkan si iblis untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Dalam hal ini yang harus kita lakukan, 1 Petrus 5 ayat 9a. Lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Saudaraku, kita ingat dulu Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan dengan darah Kristus. Artinya bahwa di dalam mulut kita ada kuasa. Di dalam diri kita ada otoritas dan wibawa Allah. Sehingga kita dimampukan untuk melawan segala siasat si iblis, segala siasat si jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, kita ini sedang di dalam peperangan rohani. Dan iblis akan terus meneror kita, menghadang kita. Bahkan dia ingin untuk mematikan kita kapanpun waktunya jika kita menjadi lengah. Tetapi jika kita dalam keadaan terjaga, dikatakan tadi di ayat 9a, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ingat, iblis itu akan terus mencari celah. Satu-satunya jalan kita harus dalam keadaan terjaga di setiap sudut, di setiap sisi, di setiap penjuru. Jangan menjadi lengah. Jika kita dalam keadaan pada saat ini mungkin sedang lemah, kita harus bangkitkan roh kita. Kita harus bangkitkan iman kita. Kita harus bangkitkan diri kita. Kita semangati kembali. Kita kuatkan kembali, kita hidupkan kembali gairah di dalam diri kita. Jangan sampai kita tertidur pulas. Jangan sampai kita menjadi lengah. Jangan sampai kita terlena. Kita harus bangkitkan roh kita supaya kita tetap dalam keadaan terjaga. Ingat, jika ada pembiaran di tengah-tengah kita, pertama, kepekaan mendengarkan suara Tuhan menjadi padam. Kita tidak lagi memiliki kepekaan. Nah, jika itu terjadi, pembiaran dari ketidakpekaan mendengarkan suara Tuhan, akhirnya mengalami penumpulan terhadap panca indera rohani kita. Dan jika itu juga terjadi pembiaran, maka kita akan mengalami kematian rohani. Kematian rohani ini adalah terputusnya hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan yang adalah sumber segala sumber penghidupan kita. Yang adalah sumber segala sumber kasih karunia. Yang adalah sumber segala sumber penghiburan kita. Jangan sampai terjadi pembiaran-pembiaran. Jika itu ada di tengah-tengah kita saat ini, kita harus cepat kembali. Kita harus cepat tersadar. Kita harus bangkitkan roh kita kembali. Supaya kita tidak tertidur pulas. Supaya kita tidak terlena dan tidak menjadi makanan empuk si iblis. Ingat, kematian rohani membuat seseorang terputus dari sumber yang adalah Kristus itu sendiri. Ada 3 faktor penting yang harus kita lakukan supaya kita dalam keadaan terjaga. Yang pertama, berjaga-jaga sambil berdoa. Ini yang harus kita pupuk. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita rawat. Ini yang harus kita sirami. Sehingga roh kita terus menyala-nyala. Roh doa itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena dengan kita berdoa, artinya kita sedang kebergantungan penuh kepada Sang Empunya kita, Sang Penilik jiwa. Kita tidak bisa mengabaikan yang satu ini.
Berjaga-jaga sambil berdoa. Firman Tuhan dari Matius 26 ayat 40. Dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saya menghimbau setiap kita, jika ada di tengah-tengah kita, ada doa, baik itu doa bahasa roh atau doa keluarga, bangunkan kembali, bangkitkan kembali, supaya roh kita ini tetap terjaga. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Tetapi jika kita sudah mulai mengalami kekeringan, sudah mengalami kemunduran, ada something wrong di dalam diri kita, ada yang tidak beres di dalam diri kita. Jika gairah itu sudah mulai kendor, sudah mulai redup. Ingat ketika Yesus mau berdoa, apa yang dia lihat? 3 muridnya justru tertidur pulas. Tuhan sudah memberikan teladan itu bagi kita. Apakah kita juga mau berdoa? Ayo, bangkitkan kembali roh doa itu di tengah-tengah kita. Minimal 2 orang saja. Ada unity, ada sepakat. Maka Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat di setiap doa-doa kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan tadi dikatakan di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa sanggup memberikan jaminan, memberikan jawaban yang pasti di tengah-tengah kita. Dimulai dari rumahmu, lingkunganmu, kotamu, pulaumu, bangsamu, bahkan bangsa-bangsa. Ini harus menjadi kerinduan hati kita. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Atau dimulai dari keluargamu, gerejamu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, maupun generasi. Seperti contoh, ya, kalau yang terjadi di kota Bekasi, kota di mana saya berdiri, kota di mana saya tinggal, ada begitu banyak yang terjadi di kota ini. Roh kejahatan, roh pembunuhan, roh pembuangan bayi-bayi, roh aborsi, roh perzinahan, roh kemiskinan, roh kebodohan, roh perbudakan, roh begal. Itu yang merajai kota ini. Yang harus saya lakukan adalah menangkis, mematahkan, menghancurkan setiap roh-roh yang ada di kota ini. Dan ketika kita menangkis, kita mulai melepaskan blessing, kita mulai melepaskan salam Tuhan atas kota Bekasi, sehingga atmosfer sorga, kemuliaan Tuhan menaungi kota ini. Kota ini terbebas dari setiap roh-roh yang mengikat tadi. Yeremia 29 ayat 7. Mungkin salah seorang bisa baca. Yeremia 29 ayat 7. Silahkan. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Iya, di sini dikatakan bahwa kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraan kita. Kalau kota kita bersih, kalau kota kita kuat, maka itu juga menjadi bagian kita. Kita harus banyak berdoa buat kota kita.
buat tempat di mana kita berdiri, buat tempat di mana kita berada. Jangan anggap sepele perkara yang satu ini. Doa ini harus kita hadirkan selalu, setiap harinya. Dikatakan berjaga-jaga selama 1 jam dengan aku, kata Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan. Jangan anggap sepele perkara ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya roh kita tetap terjaga, yaitu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan kita tinggal dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita menghadirkan Tuhan pada saat kita duduk, pada saat kita berdiri, pada saat kita memasak pun bisa menghadirkan Tuhan. Pada saat kita berjalan, bahkan ketika kita berada di dalam angkot sekalipun, ketika kita berada di tengah kumpulan sekalipun, mari hadirkan Tuhan, tinggallah dalam hadirat Tuhan. Jangan kita menjauh dari hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya kita menerima, kita mendapatkan kelegaan, kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru. Ada pemulihan terjadi di tengah-tengah kita. Jangan lari atau jangan lalu dari hadirat Tuhan. Kita nggak akan mampu tanpa hadiratnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada dalam komunitas yang tepat. Ketika kita ada dalam komunitas yang tepat, Ibrani 10 ayat 25. Silahkan salah seorang baca, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan atau yang dibiasakan oleh banyak orang. Tapi biarlah kita selalu ada dalam kumpulan atau komunitas yang tepat, yang membawa kita kepada pertumbuhan iman, yang membawa roh kita tetap terjaga. Sebab ketika kita ada dalam komunitas yang tepat, ada di dalam wadah yang tepat, maka kita bisa saling menasihati, kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberkati, dan kita juga bisa saling mendoakan. Saudaraku, saya akan simpulkan sekali lagi tentang terjaga. Terjaga ini sangatlah penting bagi kita orang percaya, apalagi pada hari-hari terakhir. Karena kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah kita justru tertidur pulas. Dan akhirnya, ketika ada pembiaran-pembiaran seperti itu, maka terjadi yang namanya kematian secara rohani. Jangan sampai itu terjadi. Saya rindu kita tetap terjaga. Terjaga artinya terbangun dari tidur kita. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan awas, dan tidak menjadi lengah. Ingat 1 Petrus 5 ayat 8 tadi. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga. Di sini sudah sangat jelas firman Tuhan katakan, jika tidak, maka kita akan menjadi makanan empuk si iblis dan akhirnya bisa mematikan kita, dan kita tidak lagi punya keintiman dengan Tuhan karena tidak ada lagi kepekaan, tidak ada lagi kemampuan untuk kita menangkap apa yang Tuhan mau. Ingat, kita sudah berada di penghujung zaman. Keadaan manusia pada hari-hari terakhir, sebagaimana yang kita ketahui,
manusia menjadi egosentris, ya, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain. Kasihnya menjadi dingin, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya sendiri. Inilah yang akan dimanfaatkan iblis. Ketika kita lengah, dia akan mematikan kita. Dia akan menghancurkan kita. Menarik kita sejauh mungkin dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah 1 Petrus 5 ayat 9a. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Tapi ingat, musuh kita bukan hanya iblis, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itu yang harus kita menangkan. Ya. Musuh diri kita sendiri ini musuh terbesar malah. Ya, seringkali kita mengabaikan yang satu ini. Kita harus mematahkan roh malas itu, roh ngantuk itu. Sehingga roh kita tetap terjaga. Ya. Jangan ada pembiaran-pembiaran. Ya, kalau terjadi pembiaran-pembiaran, bukan hanya kita tidak mengalami kepekaan mendengarkan suara Tuhan, tapi kita juga mengalami penumpulan panca indera rohani, bahkan kematian rohani. Pembiaran-pembiaran ini harus cepat-cepat kita patahkan dengan iman yang teguh, dengan semangat, ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ada 3 faktor penting supaya roh kita tetap terjaga. Yang pertama adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Tidak menjadi masalah ketika engkau bekerja. Tidak menjadi masalah ketika engkau sibuk. Sepanjang kita dalam koridornya Tuhan. Sepanjang kita dalam relnya Tuhan. Masa dalam 24 jam itu kita tidak berjaga-jaga 1 jam saja dengan Tuhan. Kalau di tengah komunitas kita ada doa, lakukan itu. Lakukan itu. Jangan biarkan roh malas, jangan biarkan roh ngantuk, jangan biarkan roh yang membuat kita terlena dan akhirnya bablas satu hari itu. Mari, jangan banyak dalil-dalil dengan alasan saya nggak bisa karena lagi sibuk ngantarin anak. Saya lagi ada kegiatan. Minimal 1 jam. Kalau di situ ada kesempatan dengan kita ada dalam komunitas untuk bersama-sama berdoa, itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Ada jawaban, ada jaminan ketika kita berdoa sepakat minimal berdua. Maka terjadi terobosan ilahi, terjadi berkat-berkat tak terduga terjadi di tengah-tengah kita. Satu-satunya jalan kita harus berdoa. Yang kedua, yang harus kita lakukan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sedang menghadirkan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Kita harus hadirkan Tuhan. Ya. Kalau yang saya lakukan, misalnya anak saya ada di Semarang, apakah saya harus ke Semarang baru berdoa? Ketika saya berada di rumah, berada di Bekasi, saya tumpang tangan buat anak saya. Saya arahkan tangan saya atas kota Semarang. Saya arahkan tangan saya atas anak saya. Saya sebutkan namanya. Saya berkati dia, saya ucapkan salam atas dia. Demikian pula yang terjadi di Israel. Kita bisa ucapkan berkat dari rumah kita, dari tempat di mana kita berada, bahkan di tengah pekerjaan kita. Mungkin di sini ada sebagai seorang suster, kita bisa berkati dari kantor kita atau dari tempat pekerjaan kita. Atau ada di tengah kita sebagai ibu rumah tangga. Artinya kesempatan itu selalu terbuka bagi kita. Tidak ada kata tidak untuk hal ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ada dalam komunitas yang tepat. Bersyukur kita ada dalam komunitas ini untuk kita saling membangun kembali. Ayo bangun kembali
MPK ini bagi Tuhan. MPK ini harus bangkit buat Tuhan. Ingat, visi daripada MPK adalah 5 gadis bijaksana. Kita harus menjadi wanita-wanita yang bijaksana di hadapan Tuhan. Bukan 5 wanita bodoh. Mari kita sama-sama untuk selalu dalam keadaan terjaga. Untuk selalu dalam keadaan tersadar. Sampai Tuhan datang. Sampai di garis akhir. Hingga pada waktunya nanti Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya berdoa, biarlah kita tetap dalam keadaan terjaga sampai di garis akhir. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, biarlah boleh membangkitkan kembali semangat kita, gairah kita, untuk kita tetap dalam keadaan terjaga sampai di garis akhir. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami kembali supaya kami tetap dalam keadaan terjaga. Roh Kudus, tolong kami. Kami menyadari kami sering kali membuat banyak dalil dalam hidup kami. Kami sering kali karena rutinitas, karena kesibukan, karena kepuasan daging, kami terlena, kami tertidur pulas. Roh Kudus kembali menyadarkan kami, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada apa yang Roh Kudus mau, supaya roh kami tetap terjaga. Yang pertama adalah supaya kami selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Biarlah ini menjadi gaya hidup kami setiap hari, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Yang kedua, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan kami tinggal dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya kami sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup kami. Yang ketiga, kami ada dalam komunitas yang tepat. Kami bersyukur kami boleh ada di komunitas ini. Kami boleh ada di tengah-tengah gereja kami. Kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa, biarlah ini juga menjadi kerinduan hati kami untuk selalu mengikuti jam-jam ibadah, untuk selalu mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dengan kami mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dibangkitkan kembali untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termaterai ke dalam loh hati kami, semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Biar Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami. Teruslah Engkau beracara bagi kami, sampai kami mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.